Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gani Widya Sasmoro. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video tentang supervisi akademik berbasis coaching pada pendampingan individu 5 program guru penggerak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam Pak Gani. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Wah, luar biasa. Gimana nih untuk persiapan supervisi nanti? Apakah sudah siap? Ya, alhamdulillah hari ini sudah kita prepare, sudah kita siapkan semuanya, baik dari media maupun dari administrasinya sudah kita siapkan satu persatu. Insya Allah nanti bisa lah. Wah, luar biasa. Nah, ini saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait nanti saat pelaksanaan Pak Ikhwan. Ya. Untuk topik pembelajaran yang akan Pak Ikhwan sajikan tentang apa Pak Ikhwan? Untuk topik yang kita sajikan hari ini kita akan belajar bersama anak-anak tentang sifat dari pertukaran pada matematika. Wah, mantap. Ya, jadi anak-anak nanti belajar sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Ya, oke, siap Pak Ikhwan. Jadi dari materi tersebut, menurut Pak Ikhwan kompetensi apa yang diharapkan nanti dimiliki siswa? Harapannya anak-anak bisa memahami penggunaan nilai. Ya, jadi hasilnya maupun prosesnya. Yang pertama pasti prosesnya dulu, proses sampai anak itu bisa memahami dan penerapannya. Mantap sekali. Nah, kemudian kan anak sudah pembelajaran tentang sifat-sifat komutatif dan lain-lain itu. Kemudian menurut Pak Ikhwan, ini tadi kompetensi ya. Kalau sekarang sikap apa yang diharapkan? Karena nanti basicnya ada permainan, maka pasti satu anak harus punya kerjasama dan juga ada sikap bisa berkompetisi. Wah. Karena ada permainannya dalam supervisi yang nanti pembelajarannya. Ya, karena ini pembelajaran di kelas 3 ya Pak Ikhwan ya. Ya. Jadi kita harus mengemas pembelajaran itu dalam bentuk yang semenarik mungkin ya. Seperti itu ya Pak Ikhwan. Ya. Kemudian kalau persiapan tertulis yang Pak Ikhwan siapkan, misalnya modul dan lain-lain sudah saya terima, kemarin sudah saya baca modul ajar, modul ajar RPP sudah saya terima, silabus juga sudah saya terima, dan seperangkat itu sudah saya baca semuanya dan semuanya sangat luar biasa. Rencana pembelajarannya, sasarannya, tujuannya, dan nanti endingnya apa, luar biasa. Kemudian boleh Pak Ikhwan, karena saya sudah membaca RPP-nya, kalau dari Pak Ikhwan mungkin ada penjelasan lain tentang tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran pertama nanti seperti pada umumnya ya. Pada umumnya dari pembukaan itu ya meliputi dari salam, kemudian doa, presensi, persepsi. Kemudian ke pembelajaran inti. Di tahap inti itu kita akan berlanjut dari persepsi itu, kita masuk ke dalam game-nya, permainannya, yang nanti anak akan mengambil intisari dari permainan itu. Nah, nanti tinggal penutup, ada evaluasinya, kemudian refleksi, baru terjadi penutupan dengan salam penutupnya. Kira-kira Pak Ikhwan, dari yang direncanakan Pak Ikhwan, yang kira-kira yang paling sulit, materi yang sulit diterima oleh siswa yang bagian mana? Iya, ini kan materi konsep dasar ya, materi konsep dasar yang nantinya penerapannya juga masih agak susah untuk level kelas 3, karena kelas 3 ini dalam belajarnya masih bersifat
benda asli, masih bersifat benda asli, harus sesuai dan harus ada barangnya, sehingga kita membutuhkan peraga, membutuhkan media agar anak itu bisa memahami konkret bendanya seperti apa, pelaksananya seperti apa. Ini yang membuat di kelas 3 itu, dan juga karakter kelas 3 itu masih anak-anak, jadi masih belum bisa seperti kelas yang tinggi. Sudah agak abstrak, ini harus konkret. Seperti itu. Memang di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 memang kita harus menampilkan kekongritan ya Pak Iwan ya. Apa yang bisa dipegang, dimainkan atau diolah sama siswa berbentuk fisik ya, itu akan lebih bagus. Dan kemudian menurut Pak Iwan, metode apa yang paling utama yang nantinya sudah dipersiapkan? Ya, metode utama yang nanti kita terapkan itu adalah games atau permainan, karena sifat dasar anak itu terutama kelas rendah itu masih satu kompetisi ya. Jadi kita siapkan 2 kelompok untuk berkompetisi satu dengan yang lain, dan yang kedua adalah permainan. Jadi anak-anak bagaimana kita harus mengarahkan anak itu bisa bermain, terutama untuk mengalihkan dari gadgetnya. Jadi karena usianya masih sangat dini, kita menggunakan permainan secara fisik. Oke, berarti menggunakan permainan ya Pak Iwan ya. Dari permainan tersebut mungkin kan ada alat bantu atau media apa yang membantu permainan itu agar lebih menarik Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ada, kita menggunakan bendera yang sudah kita buat dengan barang-barang bekas tentunya, karena kita juga eman-eman kalau ada barang bekas kita tidak manfaatkan. Kemudian kita buat bendera dengan barang bekas itu, kita pakai kertas, kemudian di atasnya kita beri nomor-nomor atau angka-angka yang sudah jadi jawaban dari kuis untuk dalam gamesnya itu. Oke, wah luar biasa sekali persiapannya, sudah dari A sampai Z pasti sangat ribet, tapi insya Allah kalau diterapkan ke anak-anak bakalan senang sekali Pak. Iya, utamanya adalah belajar itu senang. Wah. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Pak Iwan, apakah saya diperbolehkan untuk masuk di kelas Pak Iwan? Oh boleh, silahkan. Nanti Pak Gani bisa melihat, kemudian bisa mendokumentasikan juga boleh. Di sana yang penting kita bareng-bareng melihat. Nanti saya juga mohon komentarnya, atau apabila saya perlu perbaikan, Pak Gani harus memberikan kritiknya. Siap Pak Iwan, terima kasih. Dan Sama-sama. ini saya juga ucapkan terima kasih yang sangat besar karena sudah meluangkan waktu di diwawancarai tentang persiapan supervisi yang akan dilaksanakan nanti. Semoga sukses, semoga anak-anak juga senang, dan tentunya Pak Iwan juga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Gani. Terima kasih. Monggo Pak Iwan. Oke anak-anak, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang memimpin berdoa? Oke, Tian, siapkan anak-anak untuk berdoa. Untuk Syafra, berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, sehat kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Tian kenapa bajunya berbeda ini? Oh, belum dapat ya? Belum. Mas Gibran kancingnya didandani itu cepat gitu. Kok ndak udele ketok. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin kamu sudah mempelajari sifat pertukaran, tapi sifat pertukarannya ada pada penjumlahan, Masih ingat? Masih. Contoh misalnya ini, nih, misalnya 8 ditambah 7 sama dengan berapa ditambah 8? Berapa? 7 sama dengan hasilnya 7 tambah 8 sama dengan 13. 14. Berapa? 15. Ini yang kemarin kita pelajari ya. Nih. Kemudian hari ini yang kita pelajari adalah kakaknya penjumlahan. Kakaknya penjumlahan apa? Perkalian. Perkalian itu apa sih? Perkalian itu apa? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Penjumlahan yang berulang. Contohnya kalau kamu misalnya kemarin Mas Gibran sakit, itu dikasih sama dokter disuruh minum obat 3 kali sehari. 3 kali sehari ini artinya bagaimana? Mas Gibran minum obatnya kepiye? Diminum sisaan, obatnya ada 3 butir, diminum kabeh sekalian. Opo 1 pagi, 2 siang, 1 pagi, 1 lagi di siang, 1 lagi di malam. Oke, tuh ketika Pak Dokter nulis resep untuk Mas Gibran itu 3 kali sehari. Berarti minumnya 1 tambah 1 tambah 1 ya, sama dengan 3. Maksud sama dengan 1 ya. Ini perkalian. Jadi yang diulang itu adalah yang bagian yang belakang ya. Maka membacanya harus pas, jangan 3 kali 1. Nek bacanya 3 kali 1 maka jadinya 3 utuh. Tapi membacanya yang benar bagaimana? 3 kali 1. Jadinya satunya itu 3 kali. No, ya. Jadi cara membaca itu mempengaruhi dari pemahaman kita nih. 3 kali 1 berarti satunya ada 3. Nek misalnya 4 kali 2, ini nulisnya gimana? 2-nya ping 4. 1, 2, 3, 4. Jadinya berapa? 8. Oke, ya sebentar. Oke ya. Di sini ini perkalian itu berulang, penjumlahan yang berulang. Nah, kalau kamu menulisnya berulang dan angkanya besar, misalnya 7 kali 1, maka nulisnya jadi panjang.
1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jiro lupatmo 6 tuh, maka jadi panjang. Inilah perkalian. Perkalian ini punya sikap yang sama, yaitu sikap komutatif atau disebut sifat pertukaran, kayak yang penjumlahan itu ya, punya sifat yang sama koyo pertukaran. Misalnya apa, obatnya ini tadi 3 kali 1 itu hasilnya 3, itu juga sama dengan 1 kali 3, tapi ini hanya digunakan untuk menghitung hasil, bukan digunakan untuk penerapan ya. Penggunaannya hanya untuk mendapatkan hasilnya, tidak boleh untuk penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya kayak tadi, nek dapat resep dokter 3 kali 1, minumnya hanya 1 kali siang, 1 kali malam, tidak boleh diborong sisan. Ben cepet mari langsung telu-telune. Yo kamu piye nek misalnya langsung telu-telune? Tambah sakit, akhirnya overdosis. Rumah sakit. Nek overdosis marake menenggoy mengko ya. Maka tidak boleh menggunakan dosis yang berlebihan. Oke. Inilah yang disebut pertukaran ya. Contohnya itu ada 5 kali 4 sama 4 kali 5, hasilnya ternyata sama. Jadi 4 kali 5 itu sama dengan 5 kali 4. Nih ada misalnya jumlah perkalian yang seperti tadi, tapi kita langsung coba di sini aja. Nomor 1 ada yang bisa jawab? Cung. Rifano. Kira-kira angka depannya ini berapa Rifano? 6. Tahunya dari mana Rifano? Angka yang di belakang sini adalah angkanya 6. Ini bagian dhuwur dhewe itu ada angka 6, sehingga bisa dituliskan 6 kali 5. Ini namanya sifat pertukaran. Berarti sini angkanya berapa isinya? 5, hasilnya 30. Kita coba untuk yang nomor 2. Siapa lagi yang pengen nyoba? April. Berapa ini April? 6. Oke. Berarti sebelah sini isinya 3. Ini sifat pertukaran. Nomor 3. Fidel dulu. Ini sini berapa Del? Sini? Masuk 7, 6. Yang sebelah sininya? Hasilnya 6 kali 7 sama dengan 42. Pintar. Lanjut. Yo Gibran. Itu 5. Ini 5. Sebelahnya 7 kali 5. Masa 45? 35. Oke, Rizky. Itunya 8. 8. Hasilnya 8 kali 6. 40. Masa 42? Berapa? 48. Nek bahasa ngapake berapa? Ya, 48. Oke, nah hari ini kita akan coba melakukan permainan di luar. Nanti kita bagi jadi 2 kelompok dulu.
Ya, caranya kamu carilah temanmu sing bisa diajak gamsut. Bengsut sih. Yuk. Sekarang silahkan cari temenmu dulu. Yuk. Serempak, yuk. Gamsut. Satu kali aja. Menang apa salah? Menang apa kalah? Menang apa salah? Ya, oke. Oke. Yang menang sebelah sini. Yang menang sebelah sini. Yang kalah sebelah sini. Yuk, kumpul di sini. Andrew belum dapat tempat, Andrew belum dapat tempat. Milih sing melu menang apa melu sing kalah? Andrew, ikut yang mana, Andrew? Melu sing mana, Andrew? Melu sing menang apa sing melu kalah? Dan yang menang siapa, Cung? Yang menang sebelah sini, sing kalah? Oke, sebelah situ ya. Oke. Sekarang Pak Iwan minta tolong itu 2 gentong dibawa keluar. Jadi 2 baris ya. Oh, sini dong. Mana, Pak? Sini. Tapi yang mana ini? Yuk, anak-anak baris sebelah sana. Sesuai dengan kelompoknya ya. Masuk tiba. Iya. Saya tak kasih biar tidak jatuh. Dalam. Yes. Sampun. Dah sesuai barisnya. Dah. Kelompok perkalian 5. Kelompok yang menang di. Nah, kelompok yang menang ini nanti pertanyaannya akan berkebalikan dengan yang B. Misal ya. Misal kelompok yang A 7 kali 5 berarti yang B 5 kali 7. Hasilnya mesti sama gitu ya. Oke. Siap? Caranya kamu ambil dari sini begitu sudah mulai. Misalnya Pak Iwan kasih soal 1 kali 5 terus kamu lari ke sini. Terus dicari 1 kali 5 jawabannya di mana? Langsung disertakan kepada Pak Iwan. Ini Pak, itu. Ya. Dicari yang teliti jadi harus cepat terus harus benar. Cepat saja tidak bisa dijadikan poin ya, tapi juga harus benar juga. Sing kalah hukumannya apa yang kalah nanti? Nanti yang kalah bakal ya Andro nanti lawannya yang ada di sini. Jawabannya di situ, Pak. Jawabannya di sana ya. Ini lari nanti. Iya lari. Aku lupa. Oke, ya perkaliannya 5 ya. Perkaliannya 5 ya. Oke. Siap ya. Yo, si April dan Vano siap. Punya Vano 7 kali 5, punya April 5 kali 7. Siap? Belum tak mulai. 1, 2, 3. Dicari jawabannya. Oke, jawabannya 35. Betul ya.
kurang cepat. Padahal di sini ada loh. Oke. Lanjut, pemenangnya berarti kelompoknya April. Nomor 2. Kelompoknya Nesa 8 kali 5, kelompoknya Tasya 5 kali 8. Oke, siap, urung mulai. 1, Nes, 2, 3. 8 kali 5. 8 kali 5. Oke. Yang menang adalah Tasya ya. Oke, siap. Yang ketiga. Oke. Punya Fidel 6 kali 5, punya Nino 5 kali 6. Oke, siap. Jawabannya mesti sama ya. 1, 2, mulai. Oke, pemenangnya adalah Nino. Ingat sudah 3-0 ya, 3-0. Kita lanjutkan. 5 kali 5 dengan 5 kali 5. Belum tak mulai lo. Siap. 1, 2, 3. Ini Pak. Ya, jawabannya sama-sama benar tapi cepat punya Gibran. 4 kali 0 ya, 4-0. Poinnya sudah 4-0. Ayo, tepuk tangan dulu, ben semangat. Siap, Tian dan Anan. Punya Anan 2 kali 5 dan punya Tian 5 kali 2. Siap? 1, 2, 3. Ya, menang lagi. Itu. Nah, pemenangnya punya Anan. Oke, selanjutnya Risma dan Tea. 9 kali 5 dan 5 kali 9. Siap ya? 1, 2, 3. 9 kali 5 dan 5 kali 9. Nah, Tea sebetulnya sudah cepat, tapi jawabannya salah. Ya, yang betul punya Risma 45. Jadi 5 poin dan 1 poin. Yang benar jawabannya Risma. Oke. Lanjut. Andro urung muncul tadi. Harusnya Andro yang di sini harusnya. Andro. Sini Andro, lawan dengan April karena jumlahnya tadi tidak genep. Oke, siap. Andro 3 kali 5 dan April 5 kali 3. 1, 2, 3. Salah. Andro cepet tapi keliru, yang betul punya Mbak April ya. 15. B. Nah, sebagai hukumannya gendong. Barisnya dari sini dong. Dari sini dong. Dari sini. Digendong sampai pojok sana ya. Yo. Aku siapa, Pak? Kayak April kayak. Sip, bareng dong. 1, 2, 3. Gendongnya ke sana. Ki Andro ki. Gendong Gibran angel ya, Pak.
Oke, sudah, kita cukup, kita masuk ke kelas lagi. Pak Iman minta tolong itu dibawa. Yo. Batunya dibawa aja nggak apa-apa. Salam. Gimana? Sumuk? Ya nggak apa-apa, ben sehat. Kita tadi sudah coba bermain sambil belajar perkalian 5 dan pertukarannya ya. Perkalian 5 dan pertukarannya kita sudah coba. Iya enggak apa-apa. Ben kon sekolah, ben pinter kucing itu. Nah, contohnya tadi pas lagi kamu mencoba 5 kali 7 itu sama dengan berapa? 35. Sing podo karo apa? 7 kali 5. 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35. Ini hasil dari belajarmu tadi di luar adalah kelompok yang A itu mencoba dengan versinya yang 5 kali 7, yang B juga menggunakan versinya yang 7 kali 5, tapi jawabannya sama. Cuma tadi anak-anak kurang cepat dalam mencari jawaban. Oke, selanjutnya Pak Iwan punya sebuah pertanyaan yang akan kamu kerjakan. Coba anak-anak tadi sudah mencoba mengerjakan. Ini yang sama yang itu, Bapak. Iya, sama dengan yang tadi. Iya, pertukaran. Boleh, kira-kira butuh berapa menit? 5 menit rampung lah ya. Ya. Suwen malah ya. Semenit. Yo. Jangan lupa nama ditulis, nomor ditulis, hari tanggalnya juga ditulis. Pak, ini masih apa sama tadi? Sama dengan yang tadi. Berarti masih berkelompok. Sama dengan perkalian tadi, ditukar ya, dengan pertukaran. Gampang ya? Semenit, Pak. Wah, semenit we bisa. Semenit aja bisa. Ya nanti ndak kamu kepengen bermain karo kucingnya. Sudah 3 menit. Gampang. Kan tadi wis digunakan, soalnya kan digunakan untuk bermain. Jadi sudah mesti bisa ya. Pertukaran ijolane yang depan jadi di belakang, yang di belakang jadi di depan. Dan jangan lupa dengan hasilnya. Oke, nek sudah diteliti dulu sambil menunggu teman-temanmu. Sambil menunggu teman-temanmu. Ya. 5 tapi nggak salah gini. Dicoret, dibenerke. Oke. 98. Dengan
pertukaran. Hasilnya jangan sampai salah ya. Nanti itunya sudah benar tapi jawabannya salah, kan enggak bagus ya. Perkalian 5. Nah, isinya belum. Isinya juga dong. Ini malah hurung. Ayo, Ndro. Udah? Iki yang kopi dong. Ini 40. Oke, namanya jangan lupa. Ini isinya belum, tinggal isinya. Ini yang berapa? Oke, isinya. Ayo teh. Yang sudah diteliti, jangan sampai keliru. 5 kali 7 kali 5. 5 kali 5. 6 kali 5 kali 8 kali 5 Ya nanti dulu, dicocokkan nanti bareng-bareng. Nek wis kabeh tapi Andro wae urung ngisi, Andro. Ayo, Andro. Sudah selesai diteliti. Gampang ya? Gampang. Itu namanya adalah sistem pertukaran. Sistem pertukaran. Jadi sistem pertukaran itu ditukar kiurung ki. Isinya diisi. Oke, kalau sudah kurang berapa? 2. Anak-anak semangat ya, belajar. Nggih, Bu. Matur nuwun, Bu. Yuk cocoknya kalau sudah. Pak, apa sih? Berarti dicoret ya, Pak. Kosong berarti dicoret, Pak. Kosong. Nek kosong yo, apa nek sing kosong? Ini enggak diisi coba. Kok enggak diisi jawabane, diisi dong. Ya, Pak, ikon cari ini angin. Andro sudah, Andro? Aku salah satu. Kok salah satu? Ya ini. Nomor 4. Ya dibenerke. Dibenerke dong. Dicoret terus ganti jawaban sing benar. Boleh ini Gibran wis dibenerke kok. Kalau jawabannya salah boleh dibenerke. Oke? Dah yuk kita cocokkan. Nomor 1. Nomor 1. Si Rizky, Rizky, baca Rizky. 5 kali 7 Sama sama dengan 7 kali 5. dengan 35. 35. Betul. Nomor 2, April. Benar. Oke, betul. Nomor 3, Anan. 5 kali 8 sama dengan 40. Oke. Nino, nomor 4.
sama dengan 9 kali 5 sama dengan 45. Nomor 5 si Gibran. 5 kali 10 sama dengan 10 kali 5 sama dengan 50. Oke, sekarang dihitung betulnya. Betul semua, Cung? Betul 4. Betul 3. Betul 2. Oh ya, betul 2. Betul 1, Rauno. Salah kabeh? Ah, enggak ada. Oke. Sekarang itu bisa dikumpulkan ke Pak Iwan. Dan untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Kemas-kemas. Yuk kemas-kemas. Dah? Dah? Yuk kemas-kemas, disiapin. Oh ya, sebelum berdoa, sebelum berdoa, tak kasih PR, hafalkan perkalian 6. PR-nya adalah perkalian 6 ya. Hari ini kamu sudah belajar apa hari ini? Yo, matematika. Matematika tentang apa tadi? Ini perkalian dengan sifat pertukaran. Sudah bisa mengerjakan ya? Nanti di rumah dikerjakan PR-nya. Saya disiapin dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di rumah belajar, kemudian kerjakan PR-nya dan tidak lupa membantu kedua orang tua. Itu ya, itu saja dari Pak Iwan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Pak Iwan akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Gani. Wah, luar biasa loh. Kemarin saat pembelajaran itu terlihat sangat pede sekali di depan murid-murid. Nah, gimana perasaannya? Ya, alhamdulillah Pak Gani, ya berkat Pak Gani juga. Karena kan anak itu kalau yang nungguni hanya gurunya saja, itu kan mesti mereka tidak bisa setenang itu. Mbak. Jadi anak itu kalau ada
satu guru yang mengawasi, ada guru yang mendampingi, itu akan lebih bisa terkondisikan. Jadi semua ya juga berkat dari Pak Kan juga. Bisa aja Pak Iwan itu. Nah, kemudian Pak Iwan, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Pak Iwan kemarin. Tentunya setelah Pak Iwan menyajikan pembelajaran, menurut Pak Iwan, menurut pendapat Pak Iwan itu yang disajikan oleh Pak Iwan itu bagaimana menurut Pak Iwan? Menurut yang kemarin saya sajikan kemarin itu ya belum konsepnya sudah ada tapi belum 100% bisa, dan juga belum bisa dikatakan berhasil sempurna, juga tidak jauh gitu. Itu masih bisa dikembangkan di banyak hal terkait dengan berbagai macam hal yang masih bisa ditarik dari berbagai macam sisi sih. Oh, siap. Berarti memang bisa lebih dikembangkan lagi ya. Bisa. Nah, kemudian ini pertanyaan mendasar nih. Apakah pembelajaran kemarin menurut Pak Iwan sudah sesuai yang direncanakan? Dikatakan sesuai dengan rencana, masuk sesuai. Tetapi yang namanya rencana itu pasti ada titik-titik di mana dia sedikit bergeser. Yeah. Ada titik-titik yang tidak pas karena memang rencana itu kan harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu gitu. Benar. Berarti memang harus kondisional ya. Ya, betul. Ada yang kita harus secara adaptif harus mengakali. Nah, kemudian Pak Iwan yang dirasa Pak Iwan memuaskan dari proses pembelajaran tersebut apa? Yang paling dirasa memuaskan itu respon anak. Jadi ketika anak dari sisi raut wajahnya menampakkan ekspresi senang ketika belajar itu senang, itu saya sudah senang. Itu indikator bahwa pelajaran yang saya sampaikan masuk. Nah, pesan kan komunikasi itu kan ada dua, ada pesan, ada kesan. Nah, berarti kalau anaknya senang, pesannya masuk, kesannya masuk. Gitu. Itu ibarat kalau kita dulu waktu masih sekolah ya Pak Iwan ya, saat gurunya itu enak gitu kan. Kita balik aja, kalau Pak Iwan kan muridnya ya, kalau kita lihat gurunya sudah enak, pasti pelajaran apa aja udah langsung masuk ya. Kita ya. Iya. Wah, benar. Dengan analogi itu kita bisa mengukur keberhasilan. Iya, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau menurut Pak Iwan ketercapaian pembelajaran yang kemarin itu bagaimana? Ketercapaian sekarang kalau ketercapaian sisi akademik ya, kita lihat dari dari nilai angka siswa untuk kegiatan kemarin, karena kita juga berbasis berbasis games, dan itu satu sikap anak mulai terkendali, itu sudah bagus. Tapi sisi akademiknya untuk nilainya ada yang masih kurang, ada sebagian yang mencapai titik KKM-nya, ada juga yang sudah melebihi dari target. Jadi masih rentannya masih ada yang bisa, ada yang belum. Oke, berarti kan memang ada beberapa sebagian siswa yang memang belum masuk ke target ya. Tujuan pembelajarannya belum tercapai. Nah, menurut analisis Pak Iwan itu dari anak-anak yang belum mencapai target itu kesulitannya di mana? Menurut saya kesulitannya adalah memahami konsep. Kesulitan anak-anak itu dalam memahami konsep perkalian itu memang kadang-kadang masih sering terbalik antara konsep yang satu dengan konsep yang kedua. Kemudian keberhati-hatian kita dalam sisi penerapan juga harus sangat hati-hati, karena anak-anak itu kan masih nge-save-nya atau menyimpan datanya masih cepat, tetapi kadang-kadang tidak disimpan sepenuhnya. Iya, benar. Kadang-kadang nggak ada filternya juga ya. Betul, kadang-kadang tidak ada filter. Nah itu, jadi kayak kemarin Pak Iwan menganalogikan dokter memberikan obat 3 kali sehari. Nah itu, jadi ada analogi-analogi yang memang
dalam dalam anak memahami konsep sebuah konsep harus dianalogikan secara mereka agar mudah menangkap Iya, dan memahami harus dan secara konkret. nah hal konkret benar. Nah kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ewan, kita sebagai guru juga harus hati-hati ya, harus hati-hati dalam pemahaman konsep karena itu juga dasar anak juga menangkapnya cepat, eh, kadang menangkapnya berlebih, kadang menangkapnya kurang, kadang nggak ada filternya. Betul. Nah, kita harus berhati-hati. Nah, kemudian kalau menurut Pak Ewan, adakah alternatif untuk mengatasi masalah-masalah kesulitan tersebut? Ada sebetulnya. Yang pertama harus dilakukan beberapa kali pengulangan. Pengulangan tetapi dengan media atau metode yang berbeda untuk mengantisipasi anak itu kalau dari sisi game edukasi yang seperti ini masuk, kalau yang sisi ini bisa masuk apa enggak seperti itu. Kemudian bisa juga untuk memperbarui media atau metodenya. Nah, dengan memperbarui media atau metodenya juga sama, masih ada kemungkinan bisa, ada juga kemungkinan tidak. Kita menemukan karena anak itu kan punya gaya belajar masing-masing. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, anak itu harus diidentifikasi dulu sebetulnya kan masuknya ke ranah teknik belajar yang mana. Oh iya, benar. Jadi kalau di proses pembelajaran berdiferensiasi itu di berdiferensiasi proses, Pak. Ya, Jadi kita harus memperhatikan gaya belajar anak dan memenuhi tergantung dari gaya belajarnya anak. Awalnya adalah asesmen diagnostik. iya. Tapi secara keseluruhan Pak Ewan sebenarnya kan sudah melaksanakan asesmen diagnostik pada saat mereka di kelas 2, Pak. Ya, Saya masih ingat Pak Ewan itu hingga mau dari kelas 6 sampai mengajar di kelas 3 kan, karena memang kemampuan Pak Evan untuk menangani anak-anak yang sungguh sangat luar biasa ya. Ini dimanfaatkan oleh, maksudnya Bu Kepala Sekolah sudah menganalisis kemampuan Pak Evan dan dipindahkan di kelas 3 untuk menangani hal-hal yang khusus seperti ini. Jadi menurut saya asesmen diagnostik dari Pak Evan itu berhasil. Nah, kemudian Pak Evan, mungkin saya akan mereview sedikit kemarin yang sudah terjadi di kelas yang sudah Pak Evan laksanakan pembelajarannya. Saya melihat dari penayangan video setelah pembelajaran, yaitu Pak Evan sudah melaksanakan pendahuluan dengan baik, menyapa dengan siswa juga dengan baik, kemudian melaksanakan apersepsi dengan baik. Mungkin juga butuh peningkatan di apersepsi karena di situ seperti diibaratkan di pembelajaran persepsi itu kayak makanan pembuka. Jadi harus menggoda. Iya, Nah, gitu, harus menggoda. Terus Pak Iwan sudah melaksanakan pembelajaran, mengulang pembelajaran yang lampau pada saat itu dasar kalian ya, ya, sebelum masuk ke komutatif. ya. Seperti itu. Kemudian menurut pengamatan saya dari kegiatan pendahuluan itu, siswa telah digali pemahaman awal agar siap dengan pemahaman baru. Pak Iwan sudah melaksanakan itu dan sangat luar biasa sekali. Kemudian dari aspek dan strategi pengembangan yang kedua itu dari pemahaman konsep perkalian dan komutatif sudah dilaksanakan. Kemudian di sini penekanannya adalah sikap kolaboratif. Kalau saya menangkapnya seperti itu, Pak Iwan. Jadi ada sikap kolaboratif, terus pengungkapan gagasan ide di kompetisi. Ya. Nah, di games itu ya Pak Iwan Ya, ya. di gamesnya. Mungkin Pak Iwan bisa ceritakan sebenarnya apa ya, dasar pengambilan gamesnya itu gimana sih? Untuk dasar pengambilan games ini sebetulnya dasarnya itu karena anak-anak kelas rendah itu sangat suka bermain dan masanya memang kelas 1, 2, 3 itu memang masanya bermain, bukan masa belajar. Jadi kalau mereka dikasih yuk kita belajar, itu tidak masuk.
Yang masuk, yuk kita bermain. Ya benar. Maka kita ajak mereka bermain, meskipun di dalamnya isinya pelajaran. Iya, iya. Di situ juga mengembangkan kolaboratifnya ya Pak Iwan. Ya, Terus PD-nya untuk mengungkapkan pendapat yang saya tangkap itu Pak. Jadi proses pembelajaran yang kemarin itu menekankan pada pemahaman konsep komutatif yang penggambarannya yang mudah dipahami oleh murid serta mengembangkan sikap-sikap kolaboratif, kemudian juga pengungkapan ide gagasan yang dipikirkan oleh siswa. ya. Seperti itu. Kemudian aspek dan strategi pengembangan yang ketiga itu mungkin secara tidak sadar Pak Iwan sudah mengembangkan diferensiasi proses Pak Iwan. Jadi diferensiasi proses itu Pak Iwan sudah memfasilitasi anak-anak yang bergaya belajar kinestetik dengan games, Ya, kemudian anak-anak yang visual dengan proyektor, dengan LCD. Jadi menurut saya sudah sangat baik. Kemudian ada kompetensi sosial emosional Pak Ivan. Di situ dengan bermain games itu anak-anak lebih peka terhadap temannya dengan dibuat grup. Ayo baris, oh, kamu sini. Kalau kita lihat kemarin ya, anak-anak bisa seru sekali dan salah satu anak bisa mengatur temennya. Ayo kamu tuh kelompokku gini. Nah, kemudian ada diferensiasi konten. Kontennya yaitu ada LCD, ada gamesnya, itu juga termasuk diferensiasi konten. Kemudian ada KSI-nya tadi, sosial emosionalnya adalah keterampilan berrelasi, membangun relasi dengan teman-teman. Iya, jadi sangat baik sekali. Terus yang terakhir, evaluasi dan refleksi semuanya sudah dilaksanakan sampai ke penutup. Jadi kalau menurut saya dari pembelajaran kemarin itu sudah sangat baik sekali. Dan dari segala hal yang sudah kita refleksikan Pak Ivan, terus sudah Pak Ivan ungkapkan di balik cerita, di balik kemarin penayangan pembelajaran itu, menurut Pak Ivan apa yang akan Pak Ikhwan akan kembangkan berikutnya? yang akan dikembangkan untuk dengan materi sama atau beda? Dengan materi yang beda, mungkin dengan metode yang sama, atau apa yang akan mungkin bukan hanya metode materi berbeda, tapi kedepannya tindak lanjutnya Pak Ikhwan itu dengan berkaca dengan pembelajaran yang kemarin, saya harus ngapain sih? Gitu. Ya, tentu saja di dunia pendidikan ini kan masih banyak sekali metode, media, terus permainan-permainan yang belum kita coba ya. Iya. Belum kita coba ya. Kita mencoba untuk merambah sesuai dengan materi yang akan kita bawakan. Dan kita juga kepenginnya itu tidak hanya pada saat supervisi. Ya, Karena sebetulnya yang kemarin itu pun itu alat-alat lama, alat-alat sederhana yang bisa dibuat oleh guru. Kalau guru harus menyiapkan dari pagi ya nggak bisa, nggak mampu. Maka itu sebetulnya alat-alat lama yang kita gunakan kembali. Kemudian kita bisa mengkolaborasi dengan berbagai macam hal. Dan permainan juga permainan sederhana karena anak-anak memang sukanya bermain. Mau bagaimanapun, mau kita sepinter apapun, kalau anaknya modenya bermain ya guru harus ganti mode bermain juga. Iya. Itu. Dan saya rasa dengan digitalisasi juga banyak referensi permainan-permainan, ice breaking dan lain-lain yang bisa kita coba. Dan kalau anak enjoy, pastinya frekuensi otaknya dengan otak kita sama. Benar. Kalau Pak siapa dulu namanya itu selalu mengatakan ya yang penting frekuensinya gamma beta itu bisa sampai 1 titik. Iya. Katanya belajar itu 15 menit pertama frekuensinya segini ya. Kita harus bisa memahami itu. Benar. Jangan sampai hanya murid yang memahami kita, tapi kita tidak mau memahami muridnya. Saling memahami ya. Nah, Ya, luar biasa. Pak Iwan, terima kasih sekali atas segala yang sudah kita lakukan bersama. Sampai ke tahap ini, sampai ke Pak Iwan sudah berhasil melaksanakan pembelajaran dengan baik, anak-anak gembira,
dan kita sudah merefleksikan segala hal yang sudah dilaksanakan. Semoga kedepannya apa yang direncanakan oleh Pak Ikhwan itu berhasil. Amin. Anak-anak tambah bahagia, tambah klik untuk pembelajarannya, dan Pak Ikhwan sehat selalu. Seperti itu Pak Ikhwan. Terima kasih banyak Pak Gani. Iya. Saya juga terima kasih sekali Pak Gani. Saya sebetulnya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, tapi Pak Gani itu bisa mengidentifikasi tadi. Saya juga kaget kok banyak banget. Itu luar biasa, sudah banyak mengidentifikasi sehingga saya juga punya keinginan tergerak untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih pada anak-anak, tentunya dengan model-model pembelajaran yang berbeda. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Ikhwan ya. Siap, sama-sama. Sukses untuk selanjutnya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhawalinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.